Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Noni Widya Firma, peserta Laksar tahun 2022 PPSDM Regional Bukit Tinggi. Pada pelaksanaan aktualisasi, saya telah melakukan sosialisasi kepada rekan kerja. Berikut video dokumentasinya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kakak semua yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk hadir di sosialisasi saya pada hari ini dalam rangka untuk melaksanakan kegiatan aktualisasi. Adapun judul sosialisasi yaitu penyimpanan obat. Penyimpanan obat merupakan suatu kegiatan untuk menyimpan dan memelihara dengan cara menempatkan obat dan perbekalan farmasi yang diterima pada tempat yang dinilai aman dan bertujuan untuk melindungi obat yang disimpan dari risiko kehilangan serta gangguan fisik yang dapat merusak mutu obat dan perbekalan farmasi lainnya. Adapun tujuan penyimpanan obat yaitu untuk menjaga kualitas obat agar tidak terjadi kerusakan, memudahkan saat pencarian dan pengawasan, mencegah penggunaan obat yang tidak bertanggung jawab, dan menjaga ketersediaan stok obat. Adapun cara penyimpanan obat dan perbekalan farmasi, di mana alat kesehatan disimpan di rak terpisah dengan obat, kemudian penyimpanannya harus memperhatikan sistem FIFO dan FEFO, di mana obat yang masuk lebih dulu harus kita keluarkan terlebih dahulu. Kemudian obat yang tengah expire date-nya lebih dahulu harus kita keluarkan terlebih dahulu. Kemudian penyimpanan obat harus berdasarkan bentuk sediaan dan juga alfabetis. Yang kedua, kemudian untuk penyimpanan obat khusus seperti obat Heckler, di mana obat Heckler adalah obat yang sering menyebabkan terjadinya kesalahan yang beresiko tinggi, menyebabkan resiko yang tidak diinginkan, seperti obat-obatan yang terlihat mirip dan kedengaran mirip, atau yang biasa kita sebut obat nurung atau obat lasan, serta obat-obatan yang sering disebutkan dalam sasaran keselamatan pasien, seperti elektrolit. Untuk obat Heckler ini memerlukan penyimpanan khusus, di mana obat Heckler harus disimpan terpisah dari obat yang lainnya, kecuali obat lasan harus disimpan pada sediaan obat yang lain, tetapi harus diberi label khusus dan juga harus dipisahkan antara obat lasa yang satu dengan obat lasa yang lainnya. Di mana untuk penyimpanan obat Heckler ini memerlukan lemari khusus, di mana pada lemari tersebut kita beri tanda warna merah berupa tulisan Heckler, di mana penyimpanan Heckler ini harus disimpan pada lemari khusus yang diberi tanda berwarna merah yang bertuliskan Heckler periksa kembali. Penyimpanan Heckler ini harus juga berdasarkan sistem FIFO dan FEFO. Kemudian untuk obat lasa disimpan pada tempat biasa, pada obat biasa. Kemudian harus dipisahkan antara obat lasa yang satu dengan obat lasa yang lainnya. Jadi penyimpanan obat di instalasi farmasi rawat inap RSUD Sulawesi Selatan sudah bagus, tetapi untuk penyimpanan obat Heckler dan lasa masih belum optimal. Dalam kegiatan aktualisasi ini saya akan mengaktualisasikan secara optimal cara penyimpanan obat lasa dan obat Heckler. Adapun harapan saya untuk selanjutnya yaitu penyimpanan obat di instalasi farmasi RSUD Sulawesi Selatan ini dapat dilakukan secara optimal dan bisa kita laksanakan secara terus-menerus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak, sebelumnya Noni mau itu Kak, dalam melaksanakan kegiatan aktualisasi, Noni telah melaksanakan kegiatan penyusunan obat berdasarkan bentuk kesediaan, berdasarkan abjad. Untuk obat lasa, kita beri stiker lasa pada wadah kemasannya. Kemudian untuk obat Heckler, kita beri stiker Heckler di wadah obat Heckler pada lemari Heckler. Kemudian untuk obat Heckler yang berbentuk injeksi, kita beri stiker Heckler pada sediaan injeksinya. Kemudian untuk pengeluaran obat, kita harus mengeluarkan obat yang masuk terlebih dahulu, dan juga dengan memperhatikan kadar tanggal kadaluarsa obat.
Dimana obat yang masuk lebih dahulu kita keluarkan terlebih dahulu, dan obat kadaluarsa yang lebih cepat harus kita keluarkan terlebih dahulu. Jadi pas kita ngeluarin obat harus tengok dulu tanggal kadaluarsanya gitu ya Kak. Jadi melalui kegiatan aktualisasi ini saya berharap semoga untuk kedepannya penyimpanan obat di apotek di RSUD Solok Selatan, terutama di apotek ini dapat ditingkatkan sehingga dapat dilakukan penyimpanan secara optimal gitu Kak. Jadi untuk obat-obat Heckler, obat lasa kita usahakan selalu diberi stikernya Kak ya. Terima kasih Kak. Kak, sebelumnya nanti mau sosialisasi tentang penyimpanan obat Kak. Untuk dalam melaksanakan tugas aktualisasi, nanti melaksanakan optimalisasi penyimpanan obat atau pengelolaan obat, di mana di sini Nami membuat itu Kak, pengelolaan obat berdasarkan sistem FIFO dan FOFO Kak. Obat yang udah ada di sini kita keluarkan terlebih dahulu, terus obat yang baru masuk dari gudang kita simpan di belakang stok obat sebelumnya. Terus untuk obat yang FOFO pas penyusunan obat kita selalu melihat expired date obatnya dulu Kak. Jadi obat yang ED-nya lebih cepat kita keluarkan terlebih dahulu, kemudian obat yang yang ED-nya lebih lama kita simpan di belakang obat yang ED-nya lebih cepat. Terus untuk pengelolaan obat lasa sudah dibuat itu Kak stiker di setiap di setiap wadah obatnya. Terus untuk obat Heckler sudah disimpan di lemari khusus. Dan juga sudah diberikan stiker untuk sediaan Heckler berupa infus, injeksi, harus diberikan stiker Heckler pada setiap paket obatnya Kak. Jadi untuk kedepannya melalui kegiatan aktualisasi ini saya berharap kegiatan ini bisa terus berlanjut. Contohnya seperti untuk obat Heckler selalu kita beri stiker, terus untuk obat lasa harus selalu kita jarakkan antara obat lasa yang satu sama yang lain. Terus juga harus kita kasih stiker juga pada wadahnya. Terus kita juga harus selalu memperhatikan itu tanggal kadaluarsa obat sebelum dikeluarkan. Terus juga harus memperhatikan berdasarkan obat mana yang duluan masuk kita keluarkan terlebih dahulu supaya tidak adanya obat yang rusak dan kadaluarsa. Terima kasih Kak. Sebelumnya dalam rangka melaksanakan aktualisasi, ini itu ngambil judul itu Kak tentang penyimpanan obat berdasarkan bentuk sediaan, abjad, FIFO, obat Heckler sama lasa. Di sini Kak, ini udah susun obat berdasarkan bentuk sediaan dan juga ada disusun berdasarkan alfabetis. Terus untuk obat lasa sudah dijarakkan antara obat lasa yang satu dan yang lain. Terus untuk obat Heckler kita simpan di lemari khusus kecuali obat insulin injeksi sama obat narkotik. Terus kemudian untuk melanjutkan kegiatan aktualisasi ini, jadi untuk besok kalau ada obat Heckler yang masuk kita beri stikernya, selalu beri stiker pada injeksi, terus pada sediaan tabletnya kita beri stiker Heckler pada kemasannya. Terus untuk obat lasa kita usahakan selalu terpisah antara obat lasa yang satu dengan yang lain. Terus kita usahakan selalu terpasang stiker lasanya. Terus untuk obat insulin juga harus kita beli stiker Heckler. Dan juga pada saat pengeluaran obat kita harus memperhatikan tanggal expired date obatnya, di mana obat yang expired date-nya lebih dulu harus kita keluarkan terlebih dahulu. Terus untuk obat yang berdasarkan sistem FIFO, obat yang udah ada di sini kita keluarin lebih dulu. Terus obat yang kita ambil dari gudang kita simpan di belakang stok obat yang sebelumnya. Jadi berdasarkan hal tersebut kita harus melaksanakan pengelolaan obat sesuai dengan SOP yang ada di RSUD kita. Terima kasih ya Kak. Demikianlah video dokumentasi pelaksanaan aktualisasi kepada rekan kerja mengenai penyimpanan obat di instalasi farmasi RSUD Solok Selatan. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum.